Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proses pengeringan fruit letter. Perkenalkan, nama saya Samuel Tambubolang dengan NIM 2203050009. Nama saya Evanol Parnalens Tanggang, NIM 2203050777. Nama saya Mevia Salsabila dengan NIM 2203050062. Nama saya Almarai Sarian Anggana dengan NIM 2203050066. Nama saya Jentri Dirambuna dengan NIM 2203050079. Nama saya Muhammad Rizky Abrar dengan NIM 2203050082. Perkenalkan, nama saya Nazwa Gia Armadila dengan NIM 2203050083. Nama saya Noel Rizky Sianturi dengan NIM 2203050084. Dan saya Rizky Juliani dengan NIM 2203050087. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, apa sih itu fruit leather? Fruit leather adalah produk buah dengan tekstur kenyal yang berasal dari olahan pure buah segar, kalengan, atau beku. Buah tersebut dihancurkan untuk mendapatkan cairan kental yang halus, yang kemudian dituangkan ke dalam wadah datar. Saat pure perlahan mengering, ia menghasilkan penampilan dan tekstur menyerupai kulit, yang dapat ditarik dari permukaan pengeringan yang masih mempertahankan bentuk karena memiliki tekstur yang kenyal. Fruit leather digunakan sebagai camilan yang lezat. Cara konsumsinya pun beragam, dapat dipotong menjadi potongan kecil dan ditambahkan ke sereal, puding, atau makanan penutup untuk memberikan rasa buah yang segar. Produk ini akan tetap dalam kondisi baik selama 1 tahun atau lebih jika disimpan dalam wadah tertutup yang rapat. Fruit leather dapat dibuat dari hampir semua jenis buah atau kombinasi dari buah apapun. Rasa fruit leather bervariasi tergantung pada jenis buah yang digunakan. Umumnya, rasa manis dengan sentuhan alami dari buah dan bisa sedikit tangy jika menggunakan yang lebih asam. Teksturnya yang kenyal membuatnya tidak bosan untuk memakannya dan memberikan pengalaman rasa yang unik. Komposisi fruit leather mangga umumnya menggunakan mangga matang sebanyak 80-90% sebagai bahan utamanya, dengan penambahan rasa manis berupa gula pasir sebanyak 5-10%, dengan penambahan bahan pengental seperti pektin atau CMC sebesar 0,5-1%, serta sedikit asam sitrat sebanyak 0,1-0,3% untuk menyeimbangkan rasa dan mempertahankan warna. Sementara air ditambahkan secukupnya hanya untuk mempermudah proses penghalusan pada adonan fruit leather. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan. Bahan yang pertama itu ada mangga. Mangga sendiri berfungsi sebagai bahan utama dalam pembuatan fruit leather. Mangga juga berperan pada karakteristik sensori dan mutu dari produk fruit leather yang dihasilkan. Kemudian bahan kedua itu ada gula pasir. Gula pasir sendiri berfungsi sebagai penentu dari rasa, tekstur, dan kestabilan produk. Penambahan gula pasir juga berfungsi untuk menstabilkan rasa asam dari buah mangga yang digunakan. Nah, bahan selanjutnya itu ada CMC atau karboksil metilselulose. CMC sendiri merupakan hidrokoloid golongan karbohidrat yang fungsinya pada pembuatan fruit leather itu sebagai bahan pengikat, pengental atau bahan penstabil agar tekstur dari fruit leather yang dihasilkan itu lebih elastis dan tidak mudah robek. Bahan selanjutnya ada asam sitrat. Asam sitrat ditambahkan dengan tujuan sebagai pemberi asam untuk mencegah kristalisasi gula dan pencoklatan atau browning pada bahan yang digunakan. Kemudian bahan terakhir itu ada air. Air sendiri pada pembuatan fruit leather itu memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pelarut untuk melarutkan gula. Yang kedua untuk membantu proses penghalusan atau pemblenderan bahan. Kemudian yang ketiga itu menentukan viskositas dari puri buahnya agar didapatkan kekentalan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pembuatan fruit leather dari bahan mangga. Yang pertama, disiapkan buah mangga, dikupas kulit buah mangga, dihaluskan buah mangga menjadi pure mangga, ditambahkan gula dan asam sitrat sambil diaduk hingga merata. Disiapkan loyang yang sudah dilapisi aluminium foil, diratakan pure mangga di atas loyang dengan ketebalan 0,5. Disiapkan food dehydrator pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit sampai 1 jam. Dilanjutkan pengeringan selama 5 jam
diangkat dan didinginkan fruit letter. Setelah dingin, dikeluarkan fruit letter dari loyang dan dipotong fruit letter. Fruit letter merupakan produk olahan buah yang dibuat dengan cara menghilangkan sebagian besar kandungan airnya, sehingga menghasilkan tekstur yang tipis, lentur, dan tahan simpan. Dalam proses pembuatannya, pemilihan alat pengering menjadi faktor yang sangat penting. Salah satu alat pengering yang paling sesuai untuk tujuan ini adalah food dehydrator. Food dehydrator adalah alat pengolahan pangan yang dirancang khusus untuk mengeringkan bahan makanan dengan cara yang terkontrol dan konsisten. Alat ini banyak digunakan dalam pengolahan buah, sayur, dan produk pangan lainnya yang membutuhkan proses pengeringan tanpa merusak kualitas bahan. Penggunaan food dehydrator dalam pembuatan fruit letter dipilih karena alat ini mampu menjaga kualitas warna, rasa, dan aroma alami buah. Proses pengeringan yang stabil membantu mencegah perubahan warna yang berlebihan serta mempertahankan cita rasa asli buah, sehingga fruit letter yang dihasilkan lebih menarik dan memiliki mutu yang baik. Keunggulan lain dari penggunaan food dehydrator adalah kemampuannya menghasilkan ketebalan dan tingkat kekeringan yang merata pada fruit letter. Pengeringan yang tidak merata dapat menyebabkan produk terlalu lembek di satu sisi atau terlalu kering di sisi lainnya yang dapat menurunkan kualitas produk akhirnya. Pada pembuatan fruit letter, proses pengeringan merupakan tahapan yang paling penting di mana proses pengeringan ini sangat menentukan tekstur dan juga umur simpan dari fruit letter. Nah, food dehydrator merupakan alat yang digunakan pada proses pengeringan, di mana di dalam food dehydrator ini mekanisme pengeringannya itu berlangsung melalui aliran udara panas yang terjadi secara terus-menerus. Jadi, elemen pemanas yang terdapat di dalam food dehydrator ini menghasilkan udara yang cukup hangat, yaitu sekitar 50-60 derajat Celcius. Udara panas ini kemudian didorong oleh kipas yang berada di belakang atau di bawah alat, sehingga terciptalah sirkulasi udara yang stabil dan rata di seluruh rak pengering. Ketika udara pemanas ini telah menyentuh permukaan pure buah pada fruit letter, air pada lapisan terluar ini akan menguap. Tahap ini disebut dengan evaporasi permukaan. Nah, udara yang sudah jenuh oleh uap air nantinya akan dikeluarkan melalui ventilasi, sementara udara kering yang baru itu akan terus masuk untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah permukaan dari fruit letter ini mulai mengering, air yang berada di dalam bagian fruit letter ini lama-kelamaan akan bergerak menuju ke permukaan dari fruit letter melalui proses difusi kelembapan. Nah, perpindahan air dari dalam keluar ini berlangsung secara terus-menerus hingga kadar airnya itu menurun secara bertahap. Sirkulasi udara yang merata pada food dehydrator ini dapat memastikan bahwa pengeringan itu berlangsung secara konsisten pada seluruh bagian dari fruit letter. Jika suhu dan aliran udara ini tetap stabil, maka tekstur dari fruit letter itu akan mengering secara merata, tidak case hardening, hanya bagian luarnya saja yang sudah mengeras, akan tetapi bagian dalamnya itu belum matang secara merata atau dikatakan masih basah di bagian tengahnya itu. Nah, di mana pengeringan ini biasanya dilakukan sesuai dengan jenis buah yang digunakan. Apabila kadar air buah itu terlalu tinggi, maka biasanya pengeringan juga dilakukan dengan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi mekanisme dari food dehydrator ini memang menggunakan kombinasi dari panas, aliran udara, difusi kelembapan yang bekerja sama untuk mengurangi kadar air hingga mencapai tekstur yang diinginkan.
pure mangga yang telah dimasak kemudian dituangkan dan diratakan di atas loyang, nampan, atau tray pengering dengan ketebalan seragam. Mekanisme yang terjadi pada tahap ini adalah pengaturan distribusi massa pure agar ketebalan merata, sehingga proses pengeringan berlangsung konsisten. Ketebalan pure mangga sangat menentukan kecepatan evaporasi serta kelembutan dan elastisitas lembaran fruit leather yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada pengeringan. Proses pengeringan merupakan tahap utama yang melibatkan dua mekanisme penting, yaitu pemindahan panas dan pemindahan massa. Udara panas dari oven atau dehidrator memberikan energi panas ke permukaan pure, sehingga suhu bahan meningkat dan memicu perpindahan panas atau heat transfer. Selanjutnya, air dari dalam bahan bergerak menuju permukaan dan menguap menjadi uap air, kemudian dibawa oleh aliran udara panas atau mass transfer. Pengeringan dilakukan hingga kadar air fruit leather mencapai 10-20%, yang akan menghasilkan lembaran buah yang kering, elastis, dan tidak lengket. Efisiensi pengeringan dipengaruhi oleh suhu, aliran udara, kelembapan, dan ketebalan lapisan pure. Selanjutnya, ada pendinginan, pemotongan, dan pengemasan. Setelah kering, lembaran fruit leather dikeluarkan dari alat pengering dan didinginkan pada suhu ruang untuk menstabilkan tekstur. Lembaran tersebut kemudian dilepaskan dari alas, dipotong atau digulung sesuai ukuran yang kita inginkan dan dikemas dalam plastik kedap udara. Mekanisme pengemasan ini berfungsi untuk mencegah penyerapan, kelembapan kembali, menjaga elastisitas, dan melindungi produk dari kontaminasi mikroba sehingga umur simpan fruit leather akan lebih panjang. Yang pertama ada persiapan bahan dan penghalusan atau disebut dengan blending atau sharing. Nah, jadi proses pengolahan fruit leather ini diawali dengan pemilihan bahan baku, kemudian dicuci, dikupas, dan dipotong. Kemudian buah dihancurkan menggunakan blender untuk menghasilkan purenya. Mekanisme yang terjadi adalah gaya geser atau sharing dari pisau yang berputar cepat, di mana pisau tersebut memecah dinding sel buah dan mencampurkan sari serta buah menjadi campuran yang homogen. Tahap penghalusan ini penting untuk memperoleh pure dengan tekstur yang halus, seragam, dan mudah mengalami proses pemasakan serta pengeringan. Yang kedua ada pemasakan pure atau pemanasan konduksi. Nah, jadi setelah penghalusan pure buah dimasak menggunakan metode pemanasan konduksi, di mana panas berpindah dari permukaan panca logam atau alat pemanas ke pure yang bersentuh langsung dengannya. Pemasakan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air awal, menonaktifkan enzim perusak seperti oksidase, menstabilkan warna dan aroma buah, serta meningkatkan kekentalan pure agar saat dikeringkan dapat membentuk lembaran yang lebih stabil. Pada tahap ini dapat ditambahkan bahan seperti pemanis, pektin, atau asam organik untuk meningkatkan tekstur, rasa, dan mutu produk akhirnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pertama, fruit leather atau kulit buah merupakan camilan sehat yang terbuat dari pure buah yang dikeringkan. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga membantu mengawetkan rasa dan nutrisi dari buah segar. Proses pembuatan fruit leather sangat sederhana dan memungkinkan kita untuk menikmati manfaat kesehatan dari buah kapanpun kita mau. Dan bahan utama dalam pembuatan fruit leather adalah buah itu sendiri. Buah memberikan rasa serta gizi yang kaya, termasuk vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi kesehatan tubuh. Selain itu, gula sering ditambahkan untuk meningkatkan rasa manis produk akhir serta membantu dalam proses pengawetan agar fruit leather dapat bertahan lebih lama tanpa kehilangan kualitas. Bahan tambahan lainnya seperti asam sitrat memiliki peran penting dalam menjaga warna dan mencegah oksidasi. Ini akan membuat fruit leather tampak menarik dan menggugah selera. Pektin yang sering ditemukan dalam buah juga digunakan untuk memberikan tekstur yang kenyal serta konsistensi daripada pure. Secara keseluruhan, fruit leather adalah pilihan camilan yang menarik, bergizi, dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis buah sesuai selera. Dengan mengikuti prosedur yang tepat dan menggunakan bahan berkualitas, kita dapat menikmati camilan sehat ini kapan saja. Fruit leather tidak hanya enak, tetapi juga memberikan kita cara yang menyenangkan untuk meningkatkan asupan buah dalam diet sehari-hari.